Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Ya. Sugeng dalu sedaya kadang kula. Ya, malam ini saya ada di petilasannya Mbah Prada. Ya. Yang orang lain, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Mbah Golek. Nah ini. Nggih. Tumben Pak Ki Agus kok bikin acara yang kayak gini. Ya, tidak menampakkan diri, tapi menampakkan ya petilasannya eyangnya. Ya. Ya, ini suasananya tempat eyangnya ya. Di belakang seperti gini. Nih. Sangat luar biasa. Masih ya, beraura mistis ya. Kita jalan-jalan sebentar nggih sambil melihat-lihat ya. Dan ini kita jumpa dengan Kang Mas Gio. Nah, sama Kang Mas Harry Potter. Kok nggak nampak Kang Mas? Wah, ke sini lah ini. Beliau berdua ini bukan cantrik saya loh ya. Jangan ngawur jenengan ya. Beliau ini adalah teman seperjuangan sama Kang Mas yang ada di sudut sana ya. Ya. Apa yang Pak Ki Agus akan ceritakan malam ini? Ya, saya akan mengulas tentang apa yang disebut dengan Ratu Panggayutan dan Durgobumi. Ya. Ini semua orang Putrawaya ya, Putra Nusantara itu harusnya paham ya, harusnya paham dengan apa yang dimaksud dengan Durgobumi dan Ratu Panggayutan. Ya. Ini ada hubungannya dengan apa, Pak De? Ini ada hubungannya ya dengan pedanyangan. Ya. Di Nusantara itu yang seperti yang kita tahu ya. Ya. Di setiap kampung itu kan pasti ada pedanyangannya, nggih. Pasti ada pedanyangannya. Nggih. Ibarat di alam kasat mata atau alam manusia, apa ada kampung itu tidak ada RT-nya, nggak ada RW-nya. Sama halnya dengan itu. Di alam sasmitaning gaib, setiap kampung itu juga pasti ada kaki danyang dan nini danyang. Ya. Dan itu bisa berupa dua. Kalau tidak berwujud Ratu Panggayutan, pasti beliaunya ini akan berwujud Durgobumi. Nah, itu ya. Saya sengaja putar-putar di sini supaya jenengan juga tahu ya. Macam mana suasana yang ada di petilasannya Mbah Prada atau Eyang Golek. Nah, termasuk ini ya. Tempat ini ya. Pohon beringin ini pohon apa ya? Ya, pohon beringin atau pohon apa ya? Ini konon katanya ya, sebagian orang yang punya kawaskitan ya, di sini nih ada makhluk banaspatinya, nggih. Ada banaspatinya. Ya. Apa itu Pak di banaspati? Setahu saya banaspati itu ya sejenis lelembut ya, setan kuburan katanya ya, yang berbentuk api yang menyala gitu ya, ya seperti inilah ya. Oke, kita kembali ya Pak De ya. Ya, kita kembali kepada apa yang Pak De jelaskan tadi, yaitu Durgobumi dan Ratu Panggayutan ya.
Yang dimaksud dengan Durga Bumi itu pedanyangan ya. Yang danyang, kaki danyang atau nini danyang ya. Yang beliaunya itu sendiri punya makam. Oh, jadi pada saat sedonya beliaunya itu dianu ya Pak De ya. Dikebumikan ya Pak De. Iya. Nah itu yang disebut dengan Durga Bumi. Jadi eyang danyangnya ini tadi, entah itu kaki danyang atau nini danyangnya, ya. Beliaunya itu panjenenganipun itu punya pesarean, ya itu ya, punya pesarean. Pesarean itu pemakaman ya Pak Dia, iya pesarean itu pemakaman, ya. Jadi beliaunya itu punya pesarean, ada pemakamannya, ya. Yang dimana hampir setiap hari ya, terutama di malam hari-hari tertentu, entah itu Senin atau Kamis malam, itu banyak anak cucunya itu yang selalu ziarah atau nyekar di tempat itu. Nah itu. Ya memang makam itu pasti dia dimuliakan sama penduduk setempat itu. Namanya juga makam sesepuh ya. Ya. Nah itulah. Sinuwun itulah yang saya sebut dengan Durga Bumi. Ya. Jadi eyangnya ini memang punya pesarean, punya pemakaman. Ya. Sudah nggih? Jenengan paham nggih? Jadi apa yang saya maksud dengan Durga Bumi itu sebenarnya sesepuh kampung yang dulu babat alas gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Ya. Yang membuka tempat situ ya. Dan kemudian beliaunya meninggal dunia dan setelah itu baru beliaunya itu dimakamkan di desa itu. Nah itu yang disebut dengan Durga Bumi ya. Oke. Nah, setelah itu baru apa Pak? Setelah itu baru Ratu Panggayutan. Nah, Ratu Panggayutan itu seperti beliaunya ini. Nih, beliaunya ini Ratu Panggayutan. Panjenenganipun itu Ratu Panggayutan. Mbak Golek ini atau Mbak Prada ini ya. Karena tempatnya di Prada, akhirnya dipanggil Mbak Prada. Padahal hasilnya Mbak Golek ya. Beliaunya ini tidak punya pesarean. Nggak ada makamnya ya Pak Dio, nggak ada. Oh, jadi jasadnya itu beliaunya hilang atau moksa kayak omongannya orang-orang itu Pak Dio. Iya, ya itulah yang disebut dengan Ratu Panggayutan. Konon katanya ya, saya sendiri nggak berani memastikan. Ya, karena juga nggak elok, nggak sopan, nggak santun, juga nggak etis. Kalau saya mastiin, banding-bandingkan, mana yang lebih kuat antara Durga Bumi dan Ratu Panggayutan. Badan yang ada pesareannya dan badan yang moksa atau cuma ada petilasannya. Mana yang lebih kuat saya nggak tahu. Kadang hal yang kayak begitu itu sama anak-anak sekarang ditanyakan. Lebih sakti mana Pak Di antara Durga Bumi dengan Ratu Panggayutan? Kalau bagi saya semuanya itu sama ya. Namanya sesepuh, mana ada sesepuh yang nggak sakti ya. Ya pasti sesepuh itu sakti ya. Ya. Nggak ada sesepuh itu yang nggak sakti. Ya. Oke. Jadi kita kembali ke situ. Ratu Panggayutan itu sesepuh, ya, ya, ya. Di mana beliaunya itu pada saat masih hidup dan meninggal dunia, ya, tanpa adanya pesarean atau pemakaman. Ya, benar. Beliaunya itu moksa. Ya tempat moksanya itu loh yang kadangkala sama anak turunnya yang ada di wilayah tersebut, yang ada di kampung tersebut itu kemudian dijadikan petilasan. Ya wis persis kayak di tempatnya panjenenganipun ini, Sinuwun ini, ya, yang golek ini. Ini yang jelas bukan anu ya, bukan batu nisan ya. 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 Nah ini. Nah, sudah ya, sekarang jenengan sudah paham ya. Nah, terus saya mau masuk sedikit
berbagi wawasan dan juga ilmu laku ya. Apa Pak De? Konon katanya orang-orang yang ada di Nusantara ini ya banyak yang mempunyai ilmu pedanyangan. Loh, ilmu pedanyangan itu mantra apa Pak De? Sebenarnya ilmu pedanyangan ini bukan mantra yang masuk ke dalam raga kita ya, bukan. Ilmu pedanyangan ini ya ini mantra di mana kita lafadzkan, kita ucapkan untuk mohon palilo, pangrekso, pangestu ya daripada Durga Bumi atau Ratu Panggayutan itu tadi. Nah, itu ya. Banyak ya. Sesepuh-sesepuh itu yang punya mantra itu. Ya, Pak D punya, ya jelas punya ya. Cuma ya masa tak buka di sini ya. Jadi di utara terusnya itu ada kalimat Bokariat Bokajija Surah Mahesa, terusnya apa ya? Terus di situ minta apa Pak De? Mintanya yaitu Sinunggono seger kewarasan, kuat langkah selamat, kali saking sedoyo sambi kolo. Ya, tapi tengahnya nggak akan saya buka ya. Takutnya nanti dipakai main-main ya. Kalau saya tahu persis doanya itu kayak gimana ya. Konon katanya ya, orang-orang yang punya ilmu pedanyangan itu ya ini menurut cerita ya dan menurut beberapa kesaksian ya ya bagi jenengan yang mempunyai ilmu itu atau seseorang yang mempunyai mantra pedanyangan itu beliaunya ini sulit diganggu sama makhluk-makhluk yang tidak benar. Contohnya Pak De, ya contohnya kayak makhluk santet, makhluk teluk gitu itu ya. Itu sulit ya. Karena makhluk-makhluk seperti itu kalau masuk ke wilayahnya seseorang itu kan harus izin dulu sama Mbak Danyangnya. Paham ya? Jadi modelnya kayak gini loh nggih. Gampangannya itu kayak gini. Saya tinggal di daerah Prada, ya di dekatnya ini. Di lokasinya panjenengan ini pun ini. Yang golek ini. Kalau saya seruka punya ilmu pedanyangan, ya setiap hari selalu saya baca. Itu sulit kalau jenengan mau nyantet saya, mau guna-guna saya, atau mau kirim-kirim barang nggak benar itu akan sangat kesulitan. Kesulitannya gimana Pak De? Karena apa yang jenengan kirimkan itu akan ini apa kena blok atau ketatap dulu sama eyangnya ini. Karena di bacaannya di situ kan ada ya. Kulo garwa kulo anak putu kulo sedaya sinunggono seger kuwarasan kuat langkah selamat kali saking sedaya sambi kala. Di belakangnya itu kan bacaannya kayak begitu. Nah itu loh. Jenengan bisa bayangkan ya. Jadi intinya Pak D itu direkso gitu ya sama yang golek. Iya. Saya direkso sama yang golek ya. Sehingga sangat sulit bagi jenengan kalau mau kirim-kirim barang yang nggak bener gitu ya. Iya. Nah itu loh enaknya kalau orang itu ya ngerti itu gitu ya. Loh Pak D gitu itu nggak pemujaan. Ya enggak, pemujaan gimana ya. Bagi kita ya masyarakat Jawa ya, Putra Waya atau Putra Nusantara ya. Durga Bumi atau Ratu Panggayutan ya, kayak yang golek ini seperti orang tua kita sendiri ya. Kita ini disebut anak cucunya ya. Ya kalau anak cucunya kalau sama kakeknya atau sama yang putrinya ya masa terus ada hitungan ini dan itu kan nggak mungkin toh ya. Nah, itu yang saya tahu ya. Karena di sini seperti yang saya ceritakan tadi bukan kok saya itu menyembah yang golek gitu enggak. Ya, saya itu cuma apa ya kalau di ajarannya agama saudara kita yang Islam itu kayak kirim tawasul gitu loh. Ya. Ya kirim tawasul gitu ya. Kalau kita orang Putra Waya atau Putra Nusantara kan nggak seperti itu ya. Kita itu lebih bersifat apa? Sembah sungkem ya. Dengan cara membakar dupa, terus kita memohonkan ya supaya eyangnya ini tadi itu selalu mendapatkan yang namanya
berkah pengampunan, karahayun juga kemuliaan dari zat kang mau suci urip di alamnya itu setiap saat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan cara kita terus melakukan sembah sungkem kepada eyangnya, suatu saat kalau sampai ada apa-apa dengan kita, ya eyangnya nggak mungkin diem. Nah, seperti itu mekanismenya. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Makanya nggak mungkin di satu kampung itu terus nggak ada makam yang dikeramatkan. Ya, ini kan pasti tahu sendiri kan, pasti ada makam yang dikeramatkan. Gitu. Ya contohnya seperti saya, ya Kang Mas Heri sama Kang Gio, ya seperti ini kan malam-malam ada di sini. Tujuannya apa ya bakar dupa. Ya kami mengkeramatkan itu tadi. Karena bagi kami beliau itu seperti orang tua. Ya, ya. Ya pada gitu itu nggak minta kepada orang yang mati lo, enggak. Siapa yang bilang seperti itu? Ya. Bagaimana dengan jenengan sendiri yang muslim dengan kirim tawasul? Apa jenengan juga minta kepada orang yang mati? Kan enggak toh. Iya. Ini kan namanya doa bidoa ya, katanya gitu ya. Kalau saya sudah nggak pakai istilah-istilah yang model kayak begitu. Intinya pada saat jenengan itu masih mengingat leluhur jenengan, jenengan tidak lupa dengan leluhur jenengan, ya otomatis leluhur jenengan juga nggak akan lupa dengan kehidupan jenengan. Gaib daripada ilmunya eyangnya itu loh, yang akan tetap jangkung dan ngerekso ya kehidupan jenengan kalau sampai ada urusan dengan hal-hal yang bersifat sasmitaning gaib atau sesuatu yang tidak kasat mata gitu loh. Nggih. Bukan kok kita menyembah eyangnya gitu, enggak. Itu omongan dari mana yang kayak gitu. Ya, jenengan buang jauh-jauh ya pikiran kayak gitu ya. Ya. Maksud saya itu setiap kali ada orang bakal dupa, terus taruh kembang di petilasan, ya, atau di pesareannya pedanyangan itu, terus jenengan bilang itu nyembah pedanyangan, terus minta-minta sesuatu kepada danyangnya, enggak ada kayak begitu, ya, enggak ada yang kayak begitu, ya. Jadi sekarang jenengan paham ya, jenengan paham apa yang dimaksud dengan pedanyangan. Ya, di situ ada dua. Ya. Ada Mbah Danyang, ya, yang disebut Durga Bumi. Ya, alasannya apa? Karena beliaunya itu punya pesarean atau punya makam. Dan yang satunya lagi ada pedanyangan yang disebut dengan Ratu Panggayutan karena beliaunya itu tidak mempunyai makam. Yang ada cuma petilasan. Ya. Tempat beliaunya moksa. Nah itulah tempatnya yang disebut petilasan ya. Ya, misalnya seperti gini nih. Mungkin ya dulu ya Mbak Golek itu yang moksanya di sini gitu loh ya. Ya. Ya, saya bicara mungkin ya. Jadi jenengan harus bisa menggunakan akal pikiran dan nalar logika jenengan sendiri. Maksud omongan saya apa gitu ya. Kan seperti yang saya jelaskan, kalau beliaunya moksa di sini, terus di tempat beliaunya moksa itu tadi dikasih tetenger, ya. Apa jenengan tahu nggak tetenger itu bahasa Jawa ya? Tetenger itu tanda ya. Dikasih tanda di sini loh, eyangnya itu moksa. Nah itu terus sama anak cucunya dikeramatkan mulai dari awal kehidupannya beliau itu sampai dengan sekarang. Yo itu kalau umurnya sampai 300 tahun ya berarti 300 tahunan ya Pak. Ya bisa lebih. Ya mungkin kalau 700-800 tahunan ya sama anak turunnya itu ya dimuliakan terus, dikeramatkan terus. Kan gitu tuh. Iya. Nah itu. Nggih. Nggih. Gimana? Sudah bisa dipahami nggih? Nggih. Bab masalah itu nggih. Nggih. Saya tertarik Pak De sama ilmu pedanyangan yang Pak De baca tadi loh. Lah kalau jenengan tertarik nanti di hashtag saya tak kasih nomor telepon saya. Nggih. Kayak biasanya jenengan bisa telepon saya nanti saya bisa ajarkan itu. Saya kurang berani kalau harus membaca seluruh mantra itu tadi di YouTube ya. Takutnya nanti kalau ada salah satu dari jenengan itu nggak ngerti bagaimana cara makainya, ya malah jadikan amalan. Nah kalau nanti ada apa-apa, yang tanggung jawab siapa? Ya, nggih.
Ngoten nggih. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.